warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah seiman seperjuangan dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya di rumah ngaji. Dalam kesempatan ngaji ini saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari segala macam persoalan ya. Di antaranya ini yang terkait dengan masalah zakat. Kalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, kalau zakat itu jelas tasarrufnya itu kepada 8 asnaf seperti disebutkan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i, dan seterusnya itu. Nah, di antara asnaf yang 8 itu ada sabilillah. Ada sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang atau berperang di jalan Allah atau berperang membela agama Allah. Nah, pertanyaan yang muncul biasanya seperti ini. Boleh nggak kalau zakat fitrah itu digunakan di luar asnaf yang 8? Misalnya, boleh nggak zakat fitrah itu digunakan untuk bangun masjid atau musola atau madrasah atau jalan dan lain sebagainya? Ini di sini saya akan mencoba ya untuk membacakan ibaratnya. Kalau di sini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ittafaqal a'immatul arba'ah ala annahu la yajuzu ikhrajuz zakat libina'i masjidin au takfini mayitin. Ini ada pendapat yang mengatakan bahwa imam yang 4, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan seterusnya itu telah sepakat bahwa sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan harta zakat untuk membangun masjid atau musola atau jalan atau yang lain-lain. Jadi ini imam 4 itu sudah jelas tidak ada khilaf ya, tidak ada masalah bahwa mereka telah sepakat tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk mentasarrufkan zakat untuk pembangunan apapun bentuknya. Tetapi begini, ada yang lain. Wa qala al-Fakhrur Razi fi tafsirihi, zahirul lafzi fi qoulihi ta'ala wa fi sabilillah la yujibu al-qasra 'alal huzah. Jadi menurut Imam Al-Fakhrur Razi di dalam tafsirnya menjelaskan tentang penjelasan di dalam tafsir sabilillah. Jadi sabilillah itu menurut Imam Fakhrur Razi ya, itu tidak menetapkan terhadap qasr atau penentuan terhadap orang-orang yang perang di dalam membela agama. Jadi falihada naqalal qafal fi tafsirihi an ba'dil fuqaha annahum ajazu sarfus sadaqat ila jami'i wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il husun wa imratil masjid dan lain sebagainya. Jadi menurut satu pendapat lagi, menurut Imam Qafal di dalam tafsirnya, bahwa lafaz sabilillah ya, lafaz sabilillah tadi penafsirannya itu tidak tertentu pada orang-orang yang berperang untuk membela agama Allah. Ya, artinya perang beneran, bawa senjata.
Jadi oleh karena itu Imam Qofal itu menukil di dalam tafsirnya dari sebagian para ulama fuqaha bahwa mereka para ulama itu, para fuqaha ini memperbolehkan mentasarrufkan zakat untuk semua kebaikan. Yang penting itu kebaikan. Itu menurut sebagian para fuqaha. Jadi ila jamil khair, ila wujuhi ila jami'i wujuhil khair. Jadi boleh mentasarrufkan zakat untuk seluruh masalah kebaikan. Jadi yang memperbolehkan itu bukan semata-mata Imam Qofalnya, tapi Imam Qofal ini adalah menukil dari sebagian para fuqaha. Terus ya, yang sering lagi pertanyaan yang muncul nih ya, ini masalah lain lagi. Masih ini pertanyaan seperti ini ya, biasanya boleh nggak ya menjual barang-barang masjid ya, misalnya ada tiker, ada barang-barang bekas masjid yang mungkin sudah tidak terpakai ya, itu boleh nggak dijual? Jadi begini ya, ini ada satu ibarat referensi, wa amma mashtarahun nadhiril masjid aw bahahu lahu minal hasri wa nahwiha walam yuwaqifu alaihi fayajuzu bai'uhu indal hajat bila khilafin. Ini ada suatu ibarat, adapun perkara-perkara yang dibeli oleh nazir untuk masjid atau sesuatu yang dihibahkan untuk masjid ya, misalnya ada orang yang memberi ambal atau tiker ya atau sebagainya, pokoknya memberi untuk masjid dan dia tidak mewakafkan, maka itu bisa atau boleh dijual ketika ada hajat ini tanpa ada khilaf ulama. Jadi intinya boleh atau tidak barang-barang masjid itu dijual, kita harus melihat pada dasar awalnya. Jadi begini, makanya menurut saya sangat dianjurkan untuk pengurus masjid ya, ada petugas yang khusus mencatat amal-amalnya orang. Artinya misalnya ada orang membawa karpet, terus diserahkan kepada nazir, kepada pengurus masjid, itu ditanyakan gimana maksudnya, itu wakaf atau hibah. Kalau dari awalnya itu wakaf, maka ini nanti barang itu tidak boleh dijual. Lain dengan misalnya orang itu cara akad, misalnya saya memberikan ini untuk masjid, tidak diwakafkan, hanya memberi atau menghibahkan, maka nanti suatu ketika barang itu misalnya sudah mulai rusak, sudah tidak pantas dipakai, ini boleh dijual. Boleh dijual, mungkin yang membeli itu dari musola misalnya, atau dipakai yang lain, terserah, yang penting boleh untuk dijual kalau memang tidak diwakafkan. Dalam referensi lain juga disebutkan, wal hasru al mauhubatu al mushtaratu lil masjid tuba'u lil hajat. Jadi karpet atau tiker atau yang lain yang dihibahkan ya, yang dihibahkan atau yang dibeli. Jadi misalnya dari
uang masjid itu membeli sesuatu lah, membeli mungkin tikar apapun, itu nanti boleh dijual ketika ada hajat. Lal hasru al mauqufatu, tapi tidak boleh dijual jika karpet-karpet itu diwakafkan. Dan ini ada dari referensi lain juga ya. Wal hasru al mauhubatu awil mustaratu lil masjid tuba'u lil hajat. Jadi kalau ada tikar ya, ada tikar atau apa saja yang dihibahkan atau sesuatu yang dibeli, ya apa sajalah milik masjid tapi yang hasil pembelian itu nanti boleh dijual kalau memang ada hajat atau mungkin barang itu sudah tidak layak pakai ya, sudah setengah buruk begitu. Lal hasru al mauqufatu kasairil mauqufat, tetapi ya, tikar-tikar atau karpet-karpet yang diwakafkan itu tidak boleh. Jadi yang boleh dijual nantinya adalah yang dihibahkan. Kalau yang diwakafkan itu tidak boleh dijual. Saya berharap banget ya kepada teman-teman pengurus masjid. Jadi sangat penting kiranya untuk meneliti orang-orang yang wakaf atau hibah. Jadi misalnya ada orang datang membawa karpet ya, ini ditanya atau dicatat kalau perlu wakafnya atau hibahnya itu, tanggalnya berapa, terus akadnya tuh hibah apa wakaf, ini perlu dicatat. Sebabnya apa? Nanti untuk penerus kepengurusan selanjutnya ini biar tahu. Jadi karpet ini dulu hasil dari orang merupakan wakafan atau hibah. Jadi kalau bisa kita lihat di dalam buku catatan, oh ini hibah, oh berarti kalau hibah nanti sudah tidak layak pakai, itu bisa dijual dan nanti hasilnya atau uangnya itu bisa dibelikan lagi untuk kepentingan masjid. Kalau wakaf kan kita tahu catatannya, oh ini adalah hasil orang karena wakaf, maka berarti pengurus masjid tidak mau atau tidak berani untuk menjual karena itu adalah merupakan wakafan. Sahabat-sahabat muslim yang saya hormati, itulah sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.